Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jurnal Refleksi Dwi Mingguan ke-9 model 8 model Driscoll I. Safrianti CGP Angkatan 10 Kabupaten Lumajang SMA Negeri 1 Pasirian. Model Driscoll. Model ini diadaptasi dari refleksi yang digunakan pada praktek klinis Driscoll NT pada tahun 2001. Model yang dikenal dengan model Watt ini pada dasarnya terdiri dari 3 bagian, namun dapat dikembangkan dengan berbagai variasi bergantung pada pertanyaan detail yang dipilih. Pada model Driscoll, yang pertama ada Watt. Watt ini terdiri dari beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa yang terjadi? Apa saja yang dilihat dengan alami? Apa reaksi saya pada saat itu? Apa yang orang lain lakukan pada saat peristiwa itu yang terjadi? Yang kedua ada so what atau analisis dari peristiwa yang terjadi, yang terdiri dari pertanyaan. Bagaimana perasaan saya pada saat peristiwa itu terjadi? Apakah saya merasakan yang sama atau berbeda dengan orang lain yang alami? Apakah saya masih merasakan perasaan atau dampak yang sama jika dibandingkan dengan perasaan langsung setelah peristiwa? Kecenderungan apa yang saya amati dari diri saya ketika menghadapi peristiwa serupa? Mengapa saya masih bisa memiliki kecenderungan tersebut? Setelah mengalami peristiwa tersebut, apa hal yang berubah dari pendapat, pemikiran, atau apapun yang Anda yakini sebelumnya? Yang ketiga ini ada know what, tindakan lanjut dari peristiwa yang terjadi. Pertanyaannya adalah, apakah kejadian akan berbeda jika pada saat itu saya mengambil langkah yang berbeda, di mana saya bisa mendapatkan informasi tambahan agar bisa siap ketika menghadapi peristiwa serupa di masa depan? Dukungan apa yang saya butuhkan agar bisa menindaklanjuti refleksi saya? Bagaimana yang sebaiknya saya kerjakan lebih dulu? Setelah Anda melakukan pembelajaran ini, apa hal baru yang ingin Anda bagikan kepada rekan atau lingkungan Anda? Pada bagian what yang pertama, pembelajaran modul 3.2 pemimpin dalam mengelola sumber daya diawali dengan mulai dari diri. Kami diminta menjawab pertanyaan pemantik untuk mengaktifkan pengetahuan tentang ekosistem sekolah dan peran pemimpin dalam pengelolaan sumber daya sekolah. Selanjutnya, eksplorasi konsep mandiri dan eksplorasi konsep diskusi yang menelaah kasus yang dialami tokoh pembelajaran ketiga. Ruang kolaborasi, kami bekerja sama mendiskusikan adalah tentang identifikasi 7 modal atau aset lingkungan sekolah dan pemanfaatannya. Selanjutnya yaitu demonstrasi kontekstual. Kami menganalisis visi dan prakarsa perubahan dari tayangan video pembelajaran kelima elaborasi pemahaman. Kami mengelaborasi pemahaman tentang strategi pengolahan sumber daya bersama instruktur. Pembelajaran berikutnya yaitu koneksi antar materi, menghubungkan materi modul ini dengan modul yang dipelajari sebelumnya. Pembelajaran terakhir adalah aksi nyata, di mana pada saat kegiatan aksi nyata, calon guru penggerak berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait untuk mengidentifikasi dan mendiskusikan mengenai aset yang dimiliki oleh sekolah. Pada yang kedua, so what atau analisis dari peristiwa yang terjadi. Perasaan saya pada saat pembelajaran adalah sangat senang. Saya mendapatkan banyak ilmu baru. Ilmu yang saya dapat antara lain tentang ekosistem sekolah, yaitu biotik dan abiotik. Kemudian ada 7 aset utama yang dimiliki sekolah, antara lain aset manusia, sosial, politik, agama, dan budaya, fisik, lingkungan atau alam, dan modal finansial. Aset-aset ini yang bisa kita manfaatkan untuk kemajuan sekolah. Dalam diskusi tentang aset pada kegiatan aksi nyata, kita banyak diskusi yang terjadi dan ternyata banyak aset yang bisa kita gali untuk mewujudkan program sekolah. Berikutnya yang ketiga, know what atau tindak lanjut dari peristiwa yang terjadi.
Dukungan yang saya butuhkan dalam menindaklanjuti pembelajaran pada modul ini adalah dukungan secara moral dan material dan semua pihak, terutama kepala sekolah yang memegang wewenang tertinggi di sekolah. Tanpa adanya dukungan dari kepala sekolah, maka apa yang akan kita jalankan terkesan sendiri-sendiri dan akan terasa berat. Tetapi jika mendapatkan dukungan dan respon baik dari semua warga sekolah, maka kegiatan yang kita lakukan akan terasa ringan, bisa saling kolaborasi dan diskusi untuk penyelesaian permasalahan yang ada. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.